teman-teman mungkin kemarin di event lihat nih motor ini nih. Nah, dan belum tahu detailnya seperti apa. Kali ini kita akan cerita nih soal detailnya sama Bapak supir. Pak supir mau kemana? Oke. Pak supir mau kemana, Pak? Habis event, Pak. Saya kan sekaligus ya, kadang jadi supir, kadang jadi BA gitu ya. Nah, Supir apa, Pak? Supir ini motomuter nih, motor. towing khusus motor. Tapi memang kita bikinnya sebenarnya buat motor-motor kecil ya, karena memang baknya kecil tapi bisa muat 3 motor mini gitu. Ya. Kayak yang di belakang nih. Ini terlalu leluasa dia sendirian, harusnya bertiga itu. Ini kan udah rapi dan udah cantik nih. Ya. Kita pengen tahu nih detailnya seperti apa. Kemudian Oke. ada prosesnya yang gimana. Ini Oke. kita jabarin sini. Jadi sebenarnya ini tuh project oplas ya, operasi plastik sekaligus restorasi. Nah, kalau ngomongin restorasinya memang fokusnya di internal mesin karena mesinnya si owner cerita udah nggak ada tenaga gitu ya, lemes, nggak enak. Nah, kita restorasi untuk penggantian seluruh internal parts ya, dari bearing, seal, gasket kita ganti semua. Terus kemudian sekaligus kita ngubah tampilan mesinnya. Jadi ini mesin ini tuh aslinya dia mesin Grand ya, Honda Grand atau Supra itu mirip gitu ya, Gen 5. Kemudian kita delete dinamo starternya karena kita mau memang tampilannya seperti Z50A aslinya gitu ya. Nah, nggak cuma mesin ya, karena dengerin ya, maunya owner adalah saya mau tampilannya seperti Z50A, kita lakukan ubah dari muka ya, headlampnya ganti. Ini headlampnya asli Z50A, berikut dengan lampunya gitu ya. Kemudian lampu sen juga pakai punyanya Z50A, sekaligus kita ngubah tampilan di bracketnya. Sebelumnya tuh besar gitu ya, nonjol ke depan jenong, ini kita ubah lagi sekaligus bikin tempat lampu sennya. Tadinya nggak begini, ini kita bikin sesuai dengan seperti aslinya. Kemudian fognya juga kita pasangin boot yang aslinya punyanya Z50A. Tampilannya seperti itu. Ya disunah-sunah dikit karena ini ceper ya gitu ya. Kemudian juga dari stang, ini juga di tampilannya kita sesuaikan seperti Z50A. Kemudian beberapa improvement kecil gitu ya. Kalau dari kondisi awal nggak begini, kita poles bagian tromol remnya, dipoles. Kemudian spakbornya juga kita chrome ulang gitu ya. Sama bracket belakang ini kita custom biar sejajar ya. Jadi kalau lihat aslinya tuh lampu belakang sama lampu depan itu rata. Nah, ini kita udah bikin rata. Termasuk juga cover samping. Ini tadinya bahannya plastik gitu ya. Bahan plastik dan terlalu besar, jadi terlalu mepet. Ini kita bikin ulang pakai bahan plat yang di powder coating, jadi zero dempul. Kemudian juga lampu-lampu ini NOS ya kebetulan. Oh, bukan kebetulan. Ini ori berarti dong. Ori Banyak dong. part ori berarti Iya, ya. kan kita jualan spare part. Baik. Ini Stanley dan Daichi ini NOS, semuanya dari Jepang. Kita beli, bawa ke sini pasangin sesuai dengan period koreknya. Berarti hampir berapa persen ya part ori di motor Part ini? ori sebenarnya kalau untuk tampilan 40% lah udah pakai semua, karena speedometer pun juga kita ganti yang orinya, orinya Z50A ya. Jadi barang-barangnya yang nempel itu untuk yang tampilan utama sudah seperti Z50A-nya. Terus kesulitannya di bagian mana, Om? Kalau kemarin kan kita udah tahu nih ada Yes. di bagian mesin dan sisa-sisa lainnya. Mungkin ada part lain yang lebih sulit lagi kah? Atau ada part apa yang bikin itu jadi lama? Yang pertama kan kita tadi udah sampaikan ya, ini di custom. Bentuknya seperti orinya Z50A. Sulitnya kan kita nggak bisa kira-kira gitu ya. Nggak bisa kira, oh ini seberapa-seberapa. Yang pasti nanti jadinya nggak presisi. Nah, kita kebetulan punya fork aslinya. Jadi patokan atau referensi utama ya untuk kita bikin. Kalau mesin tadi udah kita bilangin ya, kita harus delete itu dan tampilannya harus original ya. Potongannya tuh halus, nggak boleh kayak bekas ada potongan gitu. Kalau sekedar potong kemudian dilas argon ya mungkin bisa-bisa aja, tapi kita nggak mau. Jadi harus seperti orinya. Karena kenapa nggak? Mungkin orang nanya ya, kenapa kok nggak ganti aja gitu ya? Karena kita masih mempertahankan nomor mesin aslinya. Nanti suatu saat urusan legalitas di jalan ya no issue. Kemudian juga dari sisi wiring udah kita upgrade ya. Jadi semuanya pakai
braided sleeve, dan juga soket-soket semuanya pakai yang waterproof. Nggak kelihatan sih gitu ya, tapi impact-nya lumayan gede ya karena durability-nya nanti ya. Kira-kira di antara semua ini ya, part mana yang akhirnya merubah tampilan Om? Ya mungkin orang awam atau orang yang biasa tidak terlalu paham akan bilang, kayaknya nggak ada yang berubah nih, kayaknya sama aja nih gitu loh. Tetap dari lampu-lampu ya, itu yang utama, berubah total tampilannya gitu ya. Kalau pelek memang sering 8, cuma ini tampilannya kan ceper gitu ya, JDM style yang buat modif-modif mereka. Sama satu hal terakhir, sebagai penutup adalah di tutup tangki atau fuel tank cap-nya ini kita pakai yang original memang buat monkey tua. Jadi dia ada ini ya, setelan hawanya nih. Ini kebetulan jauh juga kita beli dari US karena di Jepang udah nggak ready, di US malah ada. Jadi kemarin final closingnya kita pakai itu pelengkap terakhir lah yang membuatnya jadi wow gitu loh. Jadi nggak kayak ya coba dicari aja lah tuh tutup tangki di sini pasti nggak ada. Berarti kayaknya harganya mahal nih berarti ya. Cukup mahal untuk ukuran tutup tangki ya. Ketika bisa kita beli tutup tangki ke toko spare part 30.000 ini berpuluh-puluh kali lipat harganya gitu. Sama spion ya, spion juga kita berusaha untuk looks-nya tetap manis ya. Tampilan tetap tua, warnanya ngikutin sama tangki. Oh iya, ada satu hal lagi loh yang penting sebenarnya. Dari sisi kunci kontak. Jadi sebelumnya itu monkey tua gitu, tapi pakai headlampnya monkey muda gitu ya, yang kuncinya di atas. Itu kita relokasi ke bawah gitu ya. Sekaligus kita pakai kunci yang semestinya gitu ya. Nih, kuncinya kayak kunci palu gini. Yang tahun tua tuh kunci palu. Kemudian ini ada 2 klik ya. Jadi ini off. Klik pertama itu on tapi tanpa nyalain lampu. Tapi tetap mesti harus nyala ya. Cuma klik kedua itu baru lampu bisa nyala. Kalau nggak di klik kedua nggak bisa dia, lampunya nggak nyala. Jadi kayak bener-bener tahun tua. Switch lampunya itu di kunci kontak. Ini kunci juga ori ya. Yoi. Kalau yang udah nonton video kemarin kan dia sempet bilang juga nih. Berarti kebayang ya nih kuncinya juga ada harganya nih. Mahal juga untuk ukuran kunci ya. Kunci. Dan kerennya kan di Kampakan semuanya serba kebetulan. Serba ada ya Om ya. Ya pas butuh ada aja makanya. Oh ini kuncinya yang ori harusnya begini nih. Oh gitu ya, ada bisa diadain. Berarti prosesnya berapa lama Om? Sebenarnya kalau dari plan awal kan 2 bulan ya, cuma ternyata mundur 3 bulanan karena beberapa drama ya yang muncul gitu ya. Ya misalnya ada dramanya juga ya. Ada. Kaitannya kan sama satisfaction ya. Memang bener-bener harus ya perfect gitu, kayak misalnya cat pun kan kita nggak cat semprot ya, tapi pakai powder coating. Ketika dia ada cacat ngulang lagi kayak gitu ya. Itu salah satu dramanya ya. Kita sempat ngulang di rangka karena ada bercak-bercak yang kalau mata lihat langsung lihat, oh ini ada defect nih. Itu yang kita nggak mau gitu ya. Improvement lain juga ya, kita ubah. Jadi akinya itu kan kalau kita pakai aki yang gede itu ruangannya nggak muat di situ. Jadi maksain. Nah, kita bikin sendiri. Jadi pakai baterai lithium, ada BMS-nya juga dengan kotak yang kita desain juga yang dia muat kecil di dalam gitu ya. Tapi kapasitinya tetap sama gitu ya, tetap 12 volt untuk nunjang si kelistrikan motornya. Ya, ini kan nggak kelihatan ya, tapi sebenarnya kita udah lakukan ya untuk membuat dia tetap simple gitu ya, tetap simple tapi fungsional. Kalau dibilang cukup banyak ya part detail yang sebenarnya kalau diperhatikan dengan seksama tuh ya banyak yang dirubah, banyak yang disembunyikan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita kan kalau habis project itu barang-barang lamanya kita kumpulin ya. Waktu dulu kita info ya, nih Om barang-barangnya yang nggak dipakai, udah kayak semotor sebenarnya. Sesimpel ngubah kopling ini kan dikecilin ya, kopling set ganti, kemudian pengapian magnet ganti juga, spool ganti gitu loh. Makanya kalau dari yang tadinya mesin kelihatannya gede, ini jadi kecil banget sesuai dengan aslinya. Tapi memang silinder bloknya itu masih pakai yang 100 cc ya, karena dia butuh tenaga ya. Kalau kita kasih yang 50 mungkin kurang maksimal tenaganya gitu. Termasuk hal simple nih kayak gini nih, intake ini kita bikin karena ruangannya kecil. Sebelumnya si karburator tuh nonjok belok ke serong ke kanan, aneh banget, nggak rapi banget. Ini kita bikin sendiri. Oke lah, kita ngomongin yang ori ada kayak box filternya gitu ya. Iya,
mungkin bisa kalau kita pakai karbu yang ori. Karbu yang ori kan lebih kecil ya. Ini kan karbu gede. Karbunya mesin 100 cc udah mepet banget ruangannya gitu. Tapi kita tetap maksimalin dia muat, normal, fungsional. Itu utamanya. Kira-kira kalau yang pengen seperti ini gitu loh, biasanya tuh range-nya atau pengerjaannya berapa lama, part apa yang harus dicari, atau semuanya tuh udah nanti di Kampakan aja akan cariin. Sebenarnya prinsipnya kami ya di Kampakan Minibikes ini, customer tuh nggak boleh pusing urusan teknis. Mereka cukup pusing pas mau bayar aja. Itu kuncinya. Jadi nanti nyari barang di mana, ini digimanain, itu udah nggak usah dipikir. Itu kita aja yang pikirin gitu ya. Kita yang konsepin sampai konsepnya itu memang ketemu sama maunya customer, baru kita kerjain gitu ya. Karena segala hal yang dibuat itu kan perlu pemahaman yang sama gitu ya. Jangan nanti menurut kita bagus, menurut customer nggak bagus ya kita juga nggak bisa ya. Karena kan balik ini motornya customer, kita bantu arahkan aja gitu. Untuk cost sebenarnya kalau udah punya motornya, dengan belanja parts dan ngubah-ngubah ini 15-an sih lewat sih jujur sih. Karena lampu-lampu ini tidak murah ya. Tidak murah, apalagi NOS ya gitu ya. Misalnya mau hemat, ya mau substitusi partsnya juga bisa. Itu kita bisa bicarakan. Cuma karena kebetulan ini ownernya maunya perfect gitu ya. Maunya baru gitu ya. Maunya bagus ya. Ada harga, ada rupa. Pasti kosnya segitu. Kalau belum sama motornya sih around 30 pasti ada sih. Nah, untuk motor kecil ya, ini motor kecil loh. Motor mainan ini ya. Mainan gitu loh, tapi mainan yang nggak main-main. Yes. Ya mungkin buat teman-teman nih kalau ada budget segitu, balik lagi nih ke selera ya Om ya. Yes, selera. Entah mau dibikin lebih rapi, full original kah, atau mau ditambahin seperti apa, atau mau ya seperti ini gitu loh, original tapi replika. Ya balik lagi lah, replika tapi original kah, atau ya itu balik selera sih Om. Tapi kan netizen kadang apa sih, mendingan original sekalian, mendingan replika aja udahlah gitu loh. Nah ini kan gimana nih Om? Sebenarnya pada saat motor ini dibahas ya, ownernya ngobrol gitu, japri ke saya, dia ngasih challenge kan, bisa nggak Om ini dibikin lebih keluar aura originalnya. Pada saat itu kan saya nyaraninnya gini, oh iya ini motor sebenarnya secara dimensi udah masuk gitu ya, udah oke banget untuk disebut sebagai Z50A ya, yang paling compact lah ya daripada mungkin replika-replika yang lain. Tapi di situ saya masukin unsur, coba deh kita lihat yang anak-anak Jepang gitu ya, yang culture Jepang itu dia modif Z50A ya, ini tampilannya. Forknya dipendekin, peleknya pakai pelek aluminium gitu ya, terus bannya pakai ban yang donat, kemudian tapi kinclong gitu, kinclong ceper. Nah ini akhirnya setuju waktu itu si customer. Jadi memang konsepnya harus jelas juga gitu loh. Kalau misalnya kita asal pasang ya, misalnya kita main ceplok-ceplok, kita nggak punya konsep mateng, pasti nanggung sih hasilnya. Replika maksa gitu loh. Karena kan ini replika tapi dibuat orang tuh jadinya, oh ini replika gitu ya. Padahal barangnya banyak yang ori ya, tapi ini sebenarnya jatuhnya replika, cuma kita bikin dia jadi tampilannya culture gitu, culture Jepang. Jadi kalau mungkin nanti sempat browsing ya, Z50A yang ceper-ceper begini tampilannya.